Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magikse Pendidikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL kurikulum 2013. Penentuan SKL mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran. 2. Standar isi kurikulum 2013. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yakni KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Masing-masing KI terdapat kompetensi dasar KD yang juga harus dicapai. Untuk mengetahui capaian KD, maka guru harus menurunkan atau menjabarkannya dalam bentuk indikator. Yang ketiga, standar proses kurikulum 2013. Standar proses mengandung sistem atau cara teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum KTSP, standar proses terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Next, selanjutnya, elemen pada kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Pengelolaan kelas masa darurat. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan kelas virtual dalam jaringan atau daring, yaitu bagi peserta didik yang memenuhi fasilitas berupa laptop, HP, Android, maupun jaringan internet. Untuk pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau uring dilaksanakan bagi peserta didik yang belum terberisi fasilitasnya berupa laptop, HP, Android, maupun jaringan internet. Penilaian hasil belajar pada masa darurat. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar berbentuk penugasan, proyek, praktek tulis, dan bentuk lainnya yang diperoleh melalui tes daring yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan keamanan. Penilaian meliputi penilaian harian atau PH, penilaian semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Pada kurikulum ini, yang pertama, standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka berdasarkan A. Tujuan pendidikan nasional, B. Tingkat perkembangan peserta didik, C. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan D. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 3. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari 1.
satuan pendidikan. 4. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dikecualikan bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Yang kelima, dalam hal peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, pengetahuan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 6. Standar kompetensi lulusan terdiri atas pendidikan usia dini, pendidikan lulusan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan yang ketujuh, standar kompetensi lulusan sebagai mana dimaksud dalam angka 6 termasuk untuk program pendidikan kesetaraan. 2. Standar isi kurikulum merdeka. 1. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. 2. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. 3. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, B. Konsep keilmuan, dan C. Jalur jenjang dan pendidikan. 4. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, standar proses kurikulum merdeka. Yang pertama, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 3. Standar proses sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga penilaian proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini penyampaian materi dari saya. Jika ada kurang dan kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.